dalam ini kita bicara ilmiahnya aja lah. Jadi ini gambar laki-laki ya, maaf bukan perempuan. Jadi kenapa laki-laki itu bisa kayak begitu? Karena banyak makanan-makanan yang dia makan yang cenderung mengandung estrogen tinggi. Estrogen itu hormon perempuan. Jadi laki-laki yang makan kayak beginian, apalagi produknya itu produk-produk yang sudah secara genetik dimodifikasi, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Lebay itu kan doanya begini, Rabbana hablana min azwajina, kan gitu kan. Jadi Anda nih, saya pesan kepada bapak-bapak nih, Anda harus menjadi penguasa. Penguasa yang pertama kali Anda harus kuasai adalah dirancang. Iya. Karena emang hadisnya, bukan hadis. Jadi ada yang pernah bertanya, Rasul, bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Nabi bilang kan, Nabi bilang kalau seingat saya ini, nanti coba dilihat lagi, tapi seingat saya kalau laki-lakinya yang keluar duluan, orgasme gitu kan, kalau ejakulasi itu bahasa kitanya, maka anaknya laki-laki. Tapi kalau perempuan yang keluar, maka anaknya perempuan. Maka kalau Anda lihat bapak-bapak sama ada pasangan suami istri yang anaknya laki-laki semua, gitu ya. Ini mah udah fisiologisnya kayak begitu, mau diapain? Ya. Jadi ini kayak begini yang terjadi. Nah, pertanyaannya, ini kan Anda mungkin kita kan orang Indonesia kan. Kalau itu kita juga tidak makan burger tiap hari. Pertanyaan ini kayak begini dapatnya dari mana coba? Dari tepungnya bisa, dari daging olahannya bisa. Bisa. Ini versi yang ibarat kata makanan perkotaan, gitu kan, makanan perkotaan. Kalau versinya kita yang bisa sampai kayak begitu, nanti dari mana dapatnya? Dari sini. Coba tutup matanya dulu. Dari sini. Ya apapun namanya, pokoknya makanan ini. Gak usah sebut nama daerah lah. Nanti saya dimarahin lagi kan. Baik, kita akan belajar ilmiahnya. Ya, bukan untuk menghina, menjelek-jelekan, mencela makanan, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu paham, boleh nggak makan beginian? Boleh, tapi Anda harus tahu rules-nya dulu. Bagaimana makanan itu bagaimana makanan itu bermetabolisme di badan. Baik, lihat di sini. Ini kan gambar. Ini makanan kayak begini ya. Kita tahu makanan begini kira-kira tinggi lemak kan? Tinggi lemak? Tinggi lemak. Lemak, Bapak sekalian, saya lihatin diagramnya aja supaya kita belajar itu ya, belajar real, belajar ilmiahnya. Kolesterol kan di atas tuh, lihat. Paling atas lemak. Kolesterol sebenarnya tidak ada masalah, tapi masalahnya kalau lemak yang masuk dan membawa kolesterol yang buruk, maka otomatis kalau teman-teman lihat yang di bawah itu judulnya apa tuh? Yang kanan kan tulisannya kan apa tuh? Metastasis of breast cancer sama increase of gitulah pokoknya kanker sel. Dia meningkatkan peluang badan itu untuk kena kanker. Termasuk juga dia nanti bisa meningkatkan resiko ginekomasti tadi loh. Ginekomasti tadi maaf yang laki-laki yang payudaranya bisa membesar karena banyak estrogen. Itu ujungnya metabolisme dari sini. Gitu loh. Jadi kalau versi burgernya tadi, tapi versi makanan harian kita kayak begini. Bukan kita sih. Sebagian orang. Ya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita nanti bisa memperbaikinya? Insya Allah nanti kita akan belajar. Ya. Asal mau aja, mau kita ngerti. Boleh kita makan nasi ini, nasi itu segala macam, misalkan silakan aja, nggak ada yang melarang kok. Cuman ingat makanan tadi akan bermetabolisme di badan kita. Ya. Dan saya sampaikan berulang. Contoh begini ya. Jadi kita belajar kalau saya ngasih contoh begini itu jadi langsung, jadi teman-teman bisa lihat gula kalau nggak dipakai di badan maka dia akan berubah menjadi glikogen. Itu awalnya gula glikogen kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai glikogen dia akan berubah menjadi lemak. Konsepnya begini kan, gula glikogen lemak.
Sejelas apa sih? Lemak. Pertanyaannya, kalau dia masukin lemak yang tidak baik ke badannya, maka ujung-ujungnya metabolisme hormonnya pasti bermasalah. Sama aja lah ya. Gula, jadi gula kalau nggak dipakai ujung-ujungnya jadi lemak. Baik. Contoh sekarang saya tunjukin teman-teman di sini ada lontong. Sengaja saya minta beli lontong, berarti kan? Lontong itu isinya apa? Isi pertama lontong itu kan ini, ada ketupatnya. Ini gula kan? Gula. Kalau nggak kepake jadi apa tadi? Nah, lagi-lagi ini bukan cerita mencela makan, bukan. Ya tolong jangan dipelintir. Kita belajar memahami. Jadi kalau mau makan silakan, nggak ada yang larang. Cuma ngerti. Jadi nanti kalau mau makan beginian, Anda harus siapin dulu badannya. Siapin dulu untuk bisa mencerna beliau-beliau ini. Mana ada yang lihat di postingan saya ada orang yang motong mangga itu kan? Kenapa Anda ngeces? Karena emang tubuh kita kayak begitu, saudara. Ya Allah menciptakan kita itu, kalau kita makannya yang dimakan itu benar, pasti akan dan menimbul. Jadi mata itu memberikan sensasi ke otak sama ke sini. Dari sini begini dari awalnya. Ketika dilihat itu makanan yang penuh. Kenapa Anda makan beginian? Coba saya jujur aja. Anda lihat orang makan beginian, kira-kira ngeces nggak? Gak ngeces karena udah nggak ada enzimnya. Gitu maksudnya. Jadi kalau makanan-makanan yang biasanya tinggi enzim kayak yang asam atau yang manis, kita memang sensasi kita akan mengeluarkan air ludah kan gitu kan? Bahkan tanpa ada barangnya aja kita bisa keluar air ludahnya. Sampai kayak begitu, mata itu efek. Ya, ketika yang dimakan sudah tidak menimbulkan sensasi kayak begini, Bapak sekalian, air ludah kita keluar, which is itu adalah enzim. Maka tubuh sebenarnya akan ekstra kerja. Oke, sekarang tadi kita bahas ini. Ini kan tadi gula kan dari apa namanya? Beras. Beras kan gula. Gula kalau pakai ujungnya tadi jadi apa? Lemak. Tandanya seseorang itu sudah kelebihan lemak, tandanya apa? Lipatan. Di perut kalau yang perempuan, ya laki-laki. Ya, kalau perempuan biasa mah di bokong, ya sama di paha. Kalau laki-laki biasanya buter ke depan. Gitulah. Itu tanda dia sudah terlalu banyak cadangan lemak nggak kepake. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena